Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom bagi youth dimanapun kita berada pada saat hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu saya ajak teman-teman sekalian untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita, Youth Damai Sejahtera. Haleluya, kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya.
ku kagum akan Engkau Tuhan. Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah memuji, mengagungkan Tuhan. Kami telah memuliakan Tuhan dalam ibadah live Youth Damai Sejahtera malam ini. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Segala pujian, penyembahan, mazmur kami telah naik bagimu. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berbicaralah bagi kami. Disampaikan firman-Mu. Disembuhkan yang sakit. Dikuatkan yang lemah. Dibebaskan yang terbelenggu. Di dalam nama Yesus berfirmanlah. Kami siap dengar dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara kasih salam dimanapun kau berada yang sedang menyaksikan ibadah live Youth Damai Sejahtera saat ini. Saudara kasih Tuhan memberkati saudara. Kita telah memuji, mengagungkan Tuhan lewat pujian, penyembahan, mazmur kita. Saatnya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih jemaat Tuhan, pemuda remaja dimanapun kau berada. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 berkata demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang berbahagia mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara kasih, pemuda remaja, bahkan Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah live saat ini, tema firman Tuhan yang menjadi bagian kita pada saat ini, harapanmu tidak akan hilang. Amin. Jemaat Tuhan, harapanmu tidak akan hilang. Ini adalah satu jaminan. Ini adalah satu kepastian di dalam Kristus. Bahwa Dia sumber pengharapan kita. Dan Dia selalu memberkati kita. Dan Dia selalu memberikan apa yang menjadi bagian saudara. Dia tidak pernah lupa akan itu. Dan Dia selalu memberikannya bagi setiap kita yang berkenan kepadanya. Harapanmu tidak akan hilang. Saudara, mengapa? Karena Yesus menjamin harapanku tidak akan hilang. Apa yang menjadi pengharapan kita saat-saat ini? Apa yang menjadi kerinduan kita saat-saat ini? Apa yang kita dambakan dalam setiap kehidupan kita? Allah terus merancangkan yang baik dalam setiap hidup kita. Tetapi dalam perjalanan untuk mencapai harapan itu, dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita itu, dalam perjalanan untuk mencapai tujuan hidup kita, ada tantangan yang harus kita jalani. Ada perjuangan yang harus kita lalui. Ada masa yang harus kita hadapi. Allah mau kita tetap kuat di dalam segala sesuatu untuk mencapai setiap harapan kita, untuk mencapai setiap kerinduan kita, untuk mencapai setiap apa yang kita nantikan dan dambakan. Bagaimana harapan itu terjadi? Bagaimana kerinduan itu tercapai dalam setiap hidup saudara? Pegang teguh Kristus dalam hidupmu. Percaya sepenuhnya kepada Kristus. Jangan bimbang, jangan ragu dalam menghadapi segala sesuatu. Dalam Amsal 23 ini ada 3 bagian bagaimana harapan kita tidak akan hilang. Yang pertama di ayat 17 dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Untuk mencapai harapan yang kita nantikan,
untuk mencapai harapan yang kita cita-citakan, untuk mencapaikan satu kerinduan yang kita dambakan. Jangan iri kepada orang yang berdosa. Jangan kita berkata, kok mereka rasanya diberkati, kok mereka kelihatannya enjoy, menikmati hidup, kok mereka aman-aman saja, kok mereka sepertinya tidak ada pergumulan. Jangan iri kepada orang yang berdosa. Jangan iri kepada sekitar kita. Jangan kita berkata, kenapa kau tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Kenapa hidup mereka begitu indah? Saudara, bagian kita adalah bagian kita. Bagian mereka adalah bagian mereka. Apalagi kita sudah mengerti bahwa hidup mereka tidak benar. Apalagi kita sudah mengerti bahwa mereka tidak di jalan-jalan kebenaran. Jangan iri kepada mereka. Jalani bagianmu. Lakukan bagian kita. Maka Allah akan melakukan bagiannya. Allah akan membuat sesuatu yang menjadi bagian kita. Dia akan mengerjakannya seturut dengan kehendaknya. Asal kita teguh, tidak iri, tidak cemburu dengan orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Tapi kita terus taat dan setia. Terus kita berpegang teguh kepada Kristus. Yang kedua, saudara kasih, bagaimana harapan itu tidak akan hilang. Di sini dikatakan, takutlah akan Tuhan senantiasa. Amin. Takutlah akan Tuhan sepanjang masa. Takutlah akan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Allah. Yang pertama, menjauhi segala kejahatan. Yang kedua, Allah benci kesombongan. Yang ketiga, Allah benci tingkah laku yang jahat. Yang keempat, Allah benci mulut yang penuh tipu muslihat. Takut akan Allah, menjauhi kejahatan, meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa. Allah benci kesombongan, hidup dalam kejujuran, tidak sombong, tidak angkuh. Allah benci kecongkakan, congkak, tinggi hati, merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa, merasa sanggup. Bahkan dikatakan ayat terakhir dalam Amsal 8 ayat 13. Dan mulut yang penuh tipu muslihat. Mulut yang banyak bicara, mulut yang banyak ngomong tapi tidak melakukan kebenaran. Mulut yang congkak, mulut yang berdosa. Keluar kata-kata sumpah serapah, keluar kata-kata kotor dari mulutnya. Jangan lakukan itu. Sering sekali pemuda remaja bercanda dengan kata-kata kotor, kata-kata jorok. Yang penting bisa membuat tertawa orang lain, itu dosa. Itu dosa, itu tidak hal yang baik. Berhenti dari candaan seperti itu. Berhenti dari keluar kata-kata sia-sia. Mengapa? Karena dari mulut keluar berkat, keluar perkataan berkat. Tapi bisa dari mulut yang sama keluar perkataan kutuk. Dari mulut keluar perkataan indah, tapi bisa keluar dari mulut yang sama perkataan kotor. Berhenti. Berhenti. Dikatakan takutlah akan Tuhan senantiasa, sepanjang masa. Selama kita hidup, jauhi dosa. Berhenti melakukan dosa. Takut akan Allah. Amin. Yang ketiga, masa depanmu sungguh ada. Oh, haleluya. Saudara kasih, harapanmu masih ada. Kenapa? Karena masa depanmu sungguh ada. Dengar, siapapun saudara yang menyaksikan live ini, masa depan kita sungguh ada. Masa depanmu sungguh ada. Mungkin saat ini kau sedang diperhadapkan satu kebimbangan. Mungkin kau sedang diperhadapkan satu kekhawatiran.
Mungkin kau sedang diperhadapkan satu hal yang membuat engkau takut, yang membuat engkau gelisah dengan masa depanmu. Percayalah, Tuhan menciptakan kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan membuat kita ada di dunia karena Dia punya rencana masa depan yang indah. Alkitab berkata masa depan yang penuh dengan pengharapan itu menjadi bagian kita. Karena itu jangan kecewa dengan hidup. Karena itu jangan menyesali kehidupan. Karena itu jangan menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidupmu. Oh, kenapa aku hidup seperti ini? Kenapa aku lahir dari orang tua miskin? Kenapa aku tidak bisa kuliah? Kenapa aku tidak kerja? Kenapa aku seperti ini penampilanku? Jangan pernah kecewa dengan hidupmu. Karena hidup kita, siapapun saudara dan saya, Allah yang merajut kita, Allah yang membentuk kita, dan Dia punya rencana yang indah dalam setiap hidup kita. Masa depanmu sungguh ada. Jalani terus hidup ini dengan syukur. Jalani hidup ini dengan sukacita. Lalui dengan bersyukur. Karena Dia punya rencana dalam hidupmu. Dia punya rencana dalam setiap hidup kita. Dimanapun kau berada, pemuda remaja, baik Bapak Ibu yang menyaksikan live ini, percayalah, Allah memberikan masa depan yang indah. Allah memberikan masa depan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera. Teguhlah di dalam Tuhan, kuatlah terus di dalam Tuhan. Saya kasih buka firman Tuhan. Setelah itu kita akan berdoa. Firman Tuhan berkata saat ini, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pemuda remaja, harapanmu masih ada. Bangkitlah. Jangan kau menyesali kehidupan. Bangkitlah. Jangan kau berhenti dalam persoalanmu. Bangkitlah. Jangan kau berkata lebih baik aku mati. Bangkitlah. Jangan berkata hidupku tidak berarti, tidak berharga, tidak berguna. Tapi bangkit. Karena harapanmu masih ada. Harapanmu tidak pernah hilang, masih ada. Karena itu jangan iri dengan orang lain. Jangan iri dengan sekitar kita. Kalaupun kita melihat orang itu diberkati dalam Kristus, irilah secara rohani. Aku pun mau diberkati seperti dia. Tapi jika mereka hidup dalam dosa, jangan iri. Karena mereka berdosa, mereka mendapatkan sesuatu. Itu hanya sementara. Itu hanya sesaat. Yang kedua dikatakan, takut akan Allah senantiasa. Hidup dalam kebenaran Tuhan senantiasa. Hidup dalam mengikut Tuhan senantiasa. Hidup dengan setia senantiasa. Itu yang Allah mau. Dan yang terakhir, yang ketiga, dikatakan masa depan sungguh ada. Amin. Masa depan kita sungguh ada. Percaya saja sepenuhnya kepada Tuhan. Wanita yang berdarah 12 tahun dengan iman percaya, asalku jama jubahnya pasti aku sembuh. Imani apapun yang menjadi kerinduan kita, kita bawa dalam doa. Kita setia dengan Tuhan, kita ikuti segala rencana Tuhan, kita jalani yang menjadi bagian saudara dan saya dengan taat dan setia. Maka masa depan yang indah itu menjadi bagian setiap kita. Amin. Bapa, kami bersyukur firman-Mu telah disampaikan. Harapan-Mu masih ada. Kami percaya ini menjadi bagian kami malam ini. Bahwa ada satu harapan yang kami rindukan. Satu keinginan kami. Satu penantian kami untuk terus ada di dalam Tuhan. Itu terus menjadi bagian kami. Masa depan yang indah, yang penuh dengan gilang gemilang. Masa depan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera. Itu yang Kau janjikan bagi kami. Asal terus kami hidup dalam kebenaran, tidak iri kepada orang yang berbuat dosa. Taat dan setia sepanjang masa. Dan percaya kepada Tuhan bahwa masa depan itu ada. Bapa yang baik, berkati firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang menyaksikan siaran live ini.
Diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah keluarga besar kami, diberkatilah usaha pekerjaan kami, diberkatilah pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Berkati Youth GPDI Damai Sejahtera. Pakai channel ini bagi kemuliaan Tuhan. Lewat channel ini banyak nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dibesarkan. Banyak orang diselamatkan karena pelayanan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Kami serahkan semua tangan-Mu Indonesia bagi Tuhan. Pimpinan kami dari pusat sampai daerah bagi Tuhan. Kota kami Tuhan bagi Tuhan. Sumatera Utara, Kota Medan, dimanapun kami tinggal. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Diberkatilah kami dan kami akan meninggalkan tempat ini. Biar terus penyertaan-Mu sempurna. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa yang sempurna, kasih setia Tuhan Yesus yang sempurna, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang sempurna menjadi bagian setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih pemuda remaja, terus maju terus. Tuhan Yesus berkati. Salam damai sejahtera. Shalom. Shalom Youth. Pengumuman sepanjang minggu ini, di hari Minggu ada ibadah 2 sesi. Di sesi pertama jam 10 pagi dan di sesi kedua jam 6 sore. Dan juga setiap hari Sabtu ada ibadah Youth online jam 7 di YouTube channel Youth Damai Sejahtera. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.